Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, saudara-saudari, mari kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua hari ini, sehingga kita dapat berkumpul untuk mendengarkan ceramah agama pada kali ini. Tak lupa pula sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin membawakan ceramah agama yang berjudul Berakhlak Baik. Dalam Islam, akhlak itu artinya adalah perilaku atau perbuatan sehari-hari. Akhlak terbagi menjadi dua, ada akhlak tercela yang disebut akhlak mazmumah dan ada akhlak baik yang disebut akhlak mahmudah. Akhlak juga terbagi menjadi dua cabang, yaitu kepada Allah, akhlak kepada Allah yaitu hablum minallah, dan akhlak kepada sesama manusia yaitu hablum minannas. Hubungan dengan Allah. Bagaimana hubungan dengan Allah? Akhlak baik yang mencakup bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terlihat dari perbuatan kita. Apakah kita bersyukur, apakah kita melaksanakan segala perintah dan larangannya, apakah kita melaksanakan sholat, itu merupakan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah. Kemudian ada pula hablum minannas, yaitu hubungan kepada sesama. Akhlak kepada sesama itu seperti berlaku adil, jujur, santun, tolong menolong, dan tidak merendahkan. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam itu sangat menekankan kepada umatnya melalui Rasulullah SAW untuk berakhlak baik. Jadi Rasulullah SAW itu diturunkan ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak umat. Nah, di dalam sebuah hadis riwayat Baihaqi berbunyi, innama yughithu la tummima makarimal ahlaki. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalahan akhlak. Nah, jadi Rasulullah SAW itu diturunkan ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Sekarang mari kita lihat bagaimana akhlak kita saat ini. Entah itu akhlak remaja, akhlak kita sebagai pemuda, akhlak orang-orang di sekitar kita. Bagaimana akhlak kita sebagai umat saat ini? Apakah kita seperti tadi? Apakah kita ada saling menghormati? Apakah kita justru sebaliknya saling merendahkan satu sama lain? Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah, betapa indahnya seandainya kita ini saling menghormati, saling menghargai antara satu sama lain, lalu kita juga sebagai seorang hamba juga melaksanakan perintah Allah seperti menjauhi perbuatan haram, pekerjaan haram, menutup aurat, melaksanakan sholat tepat waktu. Bayangkan kita melaksanakan itu semua dengan baik, dengan istiqomah, dengan terus-menerus kita melakukan hal tersebut dalam keseharian kita. Bukankah itu sangat indah, sahabat semuanya? Nah, lalu apakah sahabat semuanya tahu bahwa orang-orang di luar sana yang bukan berasal dari agama Islam itu memandang Islam melalui kita sebagai umat? Apakah kita tidak merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana agama yang telah Allah turunkan itu menuntut kita untuk berakhlak baik, untuk saling menghormati, untuk saling tolong menolong. Namun kita sebagai hambanya
itu justru melakukan hal yang sebaliknya. Apa kita tidak merasa bersalah kepada Allah atas hal tersebut? Yang dimana sebenarnya kita sendirilah yang telah merusak nama agama kita sendiri. Sebenarnya sangat mudah, tidak sulit untuk kita melakukan itu semua. Namun keegoisan kitalah yang membuat kita seakan tidak mampu melakukan itu semua. Betapa indahnya ketika kita saling menghargai daripada kita mengedepankan egoisme kita untuk mengedepankan kepentingan pribadi. Betul kan teman-teman semuanya? Lalu kemudian ketika kita meninggalkan kewajiban kepada Allah, seperti meninggalkan sholat, seperti tidak menutup aurat, tidak menjaga pergaulan antara lawan jenis, padahal apa yang telah Allah turunkan, yang telah Allah perintahkan itu semua itu untuk kebaikan kita. Contoh, Allah meminta kita untuk menjaga pergaulan. Kita lihat remaja kita, betapa banyak yang diantara mereka tidak dapat menggapai masa depan yang cerah karena pergaulan yang tidak terjaga. Bukankah berarti Allah menginginkan kita untuk menggapai masa depan yang cerah dengan menjaga pergaulan? Kemudian Allah meminta kita untuk berakhlak baik kepada sesama. Bayangkan jika kita saling menjahati satu sama lain, apakah hidup terasa nyaman dengan hal tersebut? Tapi jika kita saling menghargai, insya Allah ketika kita berbuat baik dengan orang lain merasa nyaman, orang lain insya Allah juga akan berbuat baik kepada kita, sahabat semuanya. Allah juga berfirman dalam sebuah ayat, yaitu Al-Furqan, dalam ayat ke-19, wa may yazlim minkum nuzikhu adzaban kabira. Siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami akan menimpakan kepadanya azab yang besar. Segala perbuatan zalim seperti tadi saling tidak menghormati, tidak melaksanakan perintah Allah, melakukan pergaulan bebas, itu semuanya akan kembali kepada kita. Ketika kita melakukan pergaulan bebas, kita akan mendapat dampak buruknya, yaitu masa depan yang tidak tertata. Ketika kita menjahati orang lain, kita justru tidak menambah musuh. Kita ini hidup saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu, apakah pantas kita saling memusuhi satu sama lain? Kita mati membutuhkan orang lain, ya kan? Kita hidup pun membutuhkan orang lain, pasti membutuhkan orang lain. Maka dari itu, hendaknya kita berbuat baik kepada orang lain. Teman-teman semuanya, mari setelah ini kita saling berbenah untuk lebih baik dalam berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama. Karena apa yang Allah perintahkan itu tadi nyatanya apa? Untuk kebaikan kita semua. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini saja pencerahan ataupun siraman hati yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah maupun hilap ataupun kurang dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk saya dan juga saudara-saudari semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.